Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, murid-murid saya yang saya banggakan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Tapi karena kelas 12 ya statistikanya tidak merupakan data tunggal lagi, tapi nanti juga ada data kelompok. Apa itu data tunggal, apa itu data kelompok, nanti kita akan pelajari dan kita ulangi ya. Lalu kalau di kelas 12 itu nanti akan ada ukuran penyebaran data dan ukuran letak data, juga nanti menggambar di OGIF dan juga diagram begitu. Dan juga nanti ada tabel distribusi frekuensi. Baiklah, kita mulai ya. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas pada statistika kelas 12 ya. Ada ukuran pemusatan data, tunggal dan kelompok. Ada mean, median, dan modus. Ukuran letak data, tunggal dan kelompok. Kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, kuartet itu 4, desil itu 10, dan persen itu 100. Jadi kalau kuartil datanya dibagi menjadi 4 bagian, desil 10 bagian, persentil 100 bagian. Kalau median berapa? Median kan dibagi menjadi 2 bagian kan. Nah, yang kuartil, desil, persentil itu apa ya? Semacam pengembangan dari median, tapi dibaginya lebih banyak gitu ya. Oke, lalu ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok juga ada. Yang akan kita pelajari adalah jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan antar kuartil, ragam atau varians, dan simpangan baku atau standar deviasi. Lalu nanti kita juga belajar tentang diagram masing-masing ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Ada tabel distribusi frekuensi, histogram, dan OGIF. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Kenapa saya berikan agar kita lebih mengarah kepada materi kita ya, yaitu ada peserta didik akan mendapatkan pengetahuan sehingga mereka dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pencapaian minimal seperti itu. Tapi kan kita bisa mengembangkan ke OGIF, ke ukuran letak juga bisa, itu juga statistika, jadi harus kita pelajari juga. Lalu, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dan hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi nanti datanya disajikan dalam bentuk tabel, bisa histogram, bisa OGIF, bisa seperti itu ya, dari hasil pengukuran dan pencacahan data. Oke, sebagai pengingat materi yang telah kalian dapatkan di MTS atau SMP, kita telah belajar ukuran pemusatan data tunggal ya. Kalau biasanya yang kita pelajari ya, itu nanti data kita diberikan data yang belum urut biasanya itu. Nanti kita urutkan bisa mulai dari kecil ke besar atau bisa dari besar ke kecil gitu. Dan biasanya data tunggal. Nanti data tunggal itu ya hanya data yang tidak ada rentangnya. Nanti kalian bisa pelajari. Oke, kegunaan ukuran pemusatan data itu salah satunya adalah membandingkan dua populasi atau lebih. Misalnya, kalau di sini rata-ratanya berapa ya? Kalau di sini rata-ratanya berapa? Kita bandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek atau bagaimana gitu ya. Lalu ada misalnya membandingkan modus juga bisa, mana yang paling sering muncul begitu kan ya. Terus ada 3 ukuran pemusatan data yang telah kita bahas sebelumnya. Ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah. Biasanya kita kan
taunya medium gitu kan, medium kan tengah-tengah gitu ya. Lalu modus itu nilai yang paling sering muncul. Kalau saya menghafalkannya modus itu model kan sering muncul ya. Sebagai contohnya kita diberikan data tunggal 2, 5, 6, 8, 9, 4, 10, dan 3. Tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Baiklah, itu merupakan data tunggal karena tidak ada rentang. Jadi kalau ada rentang itu misalnya seperti ini. 41 sampai 50 datanya berapa? 5 siswa misalnya begitu. 51 sampai 60 berapa? 6 siswa seperti itu. Tapi itu nanti saja. Sekarang kita akan mengingat kembali tentang mean, median, dan modus dari data tunggal dulu ya. Sebelum kita ke data kelompok. Jadi sebelum mencari mean, median, dan modus, terlebih dahulu kita urutkan data. Jadi dari kecil ke besar, kalau saya milihnya begitu karena kita biasanya kan menggunakannya dari kecil ke besar gitu ya. Jadi sebelum kita cari mean, median, modus, kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke terbesar, diperoleh 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Biasanya kalau data tunggal itu kita simbolkan dengan XN, yaitu dengan N itu menandakan urutan, dan N itu bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tak terbatas kalau bilangan asli ya. Oke. Diperoleh X1-nya 2, X2-nya 3, dan sampai seterusnya X8 adalah 10. Maka banyak data N sama dengan 8. Diperoleh mean itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah dan banyak itu beda. Kalau jumlah itu dijumlah gitu ya. Kalau banyak data ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya begitu. Karena jumlah data ya berarti ke 8 data itu kita jumlah hasilnya 47, lalu banyak datanya 7. Banyak datanya 8, mohon maaf. Jadi 47 dibagi 8 dengan pembulatan angka di belakang koma. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Boleh, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar atau tidak apa, atau di WA grup juga boleh. Oke, kita dapatkan 47 dibagi 8 adalah 5,875. Kalau misalnya mau dibulatkan dua angka ya 5,88 begitu. Kalau satu angka ya 5,9 gitu. Tergantung kebutuhan saja. Selanjutnya kita akan mencari median. Karena rumus median di bawah ini kan untuk data tunggal ya. Jadi kita mempunyai dua rumus, yaitu yang untuk data banyaknya itu ganjil dan banyaknya genap. Karena di soal itu banyak data kita itu 8, berarti banyak datanya itu kan genap. Jadi kita peroleh mediannya, rumusnya pakai setengah kali XN per 2 tambah XN plus 1 per 2. Diperoleh setengah kali X8 per 2 ditambah X8 plus 1 per 2 akan sama dengan setengah kali X4 tambah X5 akan sama dengan setengah kali 5 ditambah 6 akan sama dengan setengah kali 11 adalah 5,5. Oke, lalu modus itu adalah data yang mempunyai frekuensi kemunculan yang terbesar. Kan dari soal diperoleh semua data muncul satu kali dan tidak ada yang muncul ganda dan tidak ada yang lebih banyak dari yang lain, maka itu sama rata, jadi tidak ada modus. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Besok kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi dan ada juga data kelompok, ukuran pemusatan data, letak, dan penyebaran data. Besok atau secepatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.